beranggotakan saya Rian Setiawan. Saya Ilham Fikri Marullah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul ekspor, impor, dan prosedurnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri di wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona eksklusif. Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut, atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, ada menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Yang selanjutnya ada komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor yang paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling terbesar tersebut adalah, yang pertama, komoditas karet. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Yang pertama ada komoditas karet. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu jangan heran bisa karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirim ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua, ada produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga, ada kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuat sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besar akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar ke negara India, Pakistan, hingga Cina. Yang keempat ada produk hasil hutan. Indonesia adalah suatu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah pulp kertas dan kayu.
Dan yang terakhir ada kakao. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri ini adalah produk yang sudah memenuhi syarat standar nasional Indonesia. Selanjutnya Ilham akan menjelaskan tentang pengertian impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli sesuatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Namun, tidak semua produk bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor seperti hewan, obat-obatan terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat impor. Seperti yang sudah dibahas bersama di atas, kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk, tentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya. Sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Selanjutnya di sini ada komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk, barang, dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Yang pertama, faktor alam. Kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis, sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. 2. Faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk jadi. Keunggulan suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor barang. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan atau NIPER dan dilengkapi dokumen pelengkap. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal
perkiraan ekspor, dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk kawasan pabean. Dokumen pelengkap pabean yaitu invoice dan packing list. Yang kedua, bukti bayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Bukti bayar bea keluar atau dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar. Dokumen dari instansi teknis terkait dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan atau pembatasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur impor barang. Yang pertama itu menentukan harga dan sistem perdagangan. Sebelum melakukan proses impor, Anda perlu terlebih dahulu melakukan penentuan harga dan sistem perdagangan, sebab nantinya akan ada berbagai sistem yang harus dipilih seperti misalnya FOB, CFR, CIF, DDR, dan FAS. Anda bisa mendiskusikan perihal ini pada supplier barang di luar negeri. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Data yang akurat berupa cara dan biaya pengiriman juga perlu untuk Anda ketahui. Dengan begitu, Anda bisa menyesuaikan biaya yang dikeluarkan dan biaya tambahan. Pilihlah cara termudah yang memberikan keuntungan, atur juga kapan barang tersebut akan dikirimkan. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Freight forwarder merupakan jasa pengiriman yang akan membantu mengirimkan barang Anda. Pilihlah freight forwarder yang terpercaya dan sudah profesional dalam bidangnya. Yang keempat, yang selanjutnya mengasuransikan barang. Barang perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga jika ada kendala ketika pengiriman. Barang yang sudah diasuransikan bisa diklaim asuransinya apabila terjadi kerusakan. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi Anda agar barang bisa aman. Selanjutnya, memahami peraturan bea dan cukai. Peraturan bea dan cukai mencakup tentang bagaimana cara masuk dan berapa saja pajak yang perlu untuk Anda bayarkan. Ketika Anda melakukan impor, Anda perlu untuk memahaminya. Kemudian lakukan sesuai dengan prosedur. Pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai metode. Yang selanjutnya, melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Ada berbagai dokumen yang Anda perlu untuk lampirkan ketika akan impor barang, seperti misalnya commercial invoice, bill of lading, airway bill, certificate of origin, packing list, dan lain sebagainya. Pastikan dokumen yang Anda lampirkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, mengurus perizinan untuk impor. Selain melampirkan dokumen, ada juga perizinan lain yang perlu untuk Anda lengkapi. Anda bisa mengetahuinya dengan membaca berbagai peraturan pada bea cukai. Perizinan ini sangat penting untuk melengkapi agar barang bisa diperbolehkan masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, membayar bea cukai. Bea masuk perlu untuk dibayarkan. Agar barang bisa untuk masuk, bayar sesuai dengan nominal yang sudah Anda ketahui pada prosedur-prosedur sebelumnya. Selanjutnya, mengeluarkan barang. Jika berbagai dokumen, izin, dan bea masuk sudah dibayar, maka selanjutnya adalah mengeluarkan barang. Sebaiknya barang langsung diangkut ke alamat Anda. Selanjutnya, menerima barang dan asuransi. Jika barang sudah dikirimkan ke alamat Anda, maka periksa kondisi barang. Jika barang Anda rusak, maka bisa melakukan klaim asuransi yang sudah dibuat pada prosedur impor barang. Mungkin cukupkan sekian hasil diskusi dari kelompok 6, yaitu tentang ekspor, impor, dan prosedurnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.